selnya bulat memanjang dan ada banyak inti terletak di bagian tepinya. Hai, kembali lagi bersama saya. Kali ini kita akan lanjut membahas soal AKM, Asesmen Kompetensi Minimum, yaitu mengenai sistem organisasi kehidupan makhluk hidup. Biasanya, sistem organisasi kehidupan makhluk hidup ini ada di materi kelas 7 semester 2. Ya, seperti biasa, kalau kita membahas soal-soal AKM, kita tidak usah membaca pertanyaannya yang panjang, tapi kita harus langsung menuju ke pertanyaan, ya, tidak perlu membaca soalnya. Tapi karena kita di sini belajar, kita akan pelajari atau baca dari awal, ya. Zainal adalah seorang siswa kelas 7 yang sedang mengamati jaringan-jaringan otot pada tubuh manusia. Pengamatan yang dilakukan menggunakan gambar jaringan seperti yang terlihat pada gambar berikut. Nah, di sini sudah ada gambar 3 jaringan otot, ya. Ketiga macam otot tersebut memiliki karakteristik khas yang berbeda-beda. Langsung ke pertanyaannya. Berdasarkan gambar di atas, coba kalian tuliskan masing-masing jenis jaringan otot pada kolom berikut. Nah, untuk gambar yang pertama, nomor 1, ini terlihat ada inti sel, kemudian dia sel ototnya di ujungnya meruncing, di bagian tengah ada inti sel. Nah, itu kita sebut dengan jaringan otot polos. Sedangkan yang nomor 2 itu berupa garis panjang, kemudian intinya ada di bagian tepi, ada banyak ya bagian inti, mirip seperti yang gambar nomor 3. Namun gambar nomor 2 ini adalah jaringan otot lurik atau sering kita kenal dengan otot rangka. Sedangkan yang gambar nomor 3 ini cirinya adalah bagiannya mirip sekilas dengan gambar nomor 2. Namun di sini ada bagian-bagian yang terhubung atau jadi satu, ya. Di bagian ini ada seperti cincin-cincin yang dinamakan diskus interkalaris. Kemudian ada juga inti selnya, ada banyak. Ya, ini kita sebut dengan jaringan otot jantung. Hal yang membedakan jaringan otot jantung dengan otot rangka adalah pada otot jantung terdapat diskus interkalaris, sedangkan pada otot lurik atau otot rangka tidak terdapat. Lanjut soal nomor 2. Berdasarkan pada gambar di atas, manakah pernyataan berikut yang benar? Yang pertama, otot 1 menempel pada jantung. Otot 1 ini adalah otot polos, ya. Otot polos tidak menempel pada jantung, melainkan yang menempel pada jantung adalah otot jantung itu sendiri. Kemudian, berarti pernyataan nomor 1 salah, ya. Salah. Kemudian, yang B, otot 2 bekerja secara tak sadar. Kita lihat. Otot 2. Otot 2 ini adalah otot lurik. Otot lurik kita kenal dengan otot rangka sehingga dia bekerjanya secara sadar. Dalam arti kata lain, bahwa otot-otot yang kita gerakkan atau rangka kita gerakkan secara sadar, ya. Berarti ini juga salah. Kemudian pernyataan ketiga, otot 3 banyak ditemukan pada saluran atau rongga tubuh. Otot 3. Nah, otot pada gambar nomor 3 ini adalah otot jantung. Dia tidak ditemukan pada rongga, ya, melainkan pada jantung. Jadi ini adalah salah. Kemudian pernyataan nomor 4, otot 1 dan 3 bekerja secara tak sadar, ya. Tak sadar. Otot 1 adalah otot polos dan juga yang 3 adalah otot jantung. Nah, otot polos ini banyak ditemukan pada saluran atau rongga tubuh, dan otot 3 ini terdapat pada jantung, di mana memang kerjanya itu tidak sadar. Maksud dari kerjanya tidak sadar adalah kita tidak perlu
mengatur kegiatan yang ada pada otot-otot tersebut untuk dia bisa bekerja, melainkan dia sudah bekerja secara teratur tanpa kita harus suruh atau tanpa kita inginkan. Jadi pernyataan nomor 4 itu adalah benar. Kemudian lanjut pertanyaan nomor 3. Bagaimana ciri-ciri yang dimiliki oleh masing-masing otot tersebut? Kita jawab satu persatu. Ciri dari otot satu atau kita sebut dengan otot polos. Otot polos itu adalah menyusun rongga dalam tubuh, kemudian mempunyai bentuk meruncing pada ujungnya dan inti sel berada di tengah. Kita lihat yang nomor 1. Ya, ini ya meruncing pada bagian ujungnya dan inti sel ada di bagian tengah. Kemudian bekerja secara tidak sadar. Selain itu reaksinya lambat atau kerjanya lambat namun teratur dan tidak cepat lelah. Nah, artinya dia bekerjanya secara teratur dan tidak cepat lelah. Ciri dari otot 2 itu otot lurik atau otot rangka itu adalah menyusun otot yang melekat pada tulang. Bentuk selnya, kita bisa lihat bentuk sel dari otot lurik ini. Selnya bulat memanjang dan ada banyak inti terletak di bagian tepinya. Selnya bulat memanjang dan banyak inti di bagian tepinya. Bekerja secara sadar karena dia adalah otot rangka yang bekerja sesuai dengan kehendak kita. Artinya kita yang mengatur kerjanya dia sesuai keinginan kita. Kemudian reaksinya cepat dan juga cepat lelah. Jadi kalau kita otot rangka, misalnya kita gunakan lari, reaksinya kita sadar, kita yang menginginkan kita harus lari, dan juga reaksinya sangat cepat, namun kelemahannya adalah dia cepat lelah. Kemudian yang ketiga, ciri otot 3 yaitu otot jantung adalah menyusun otot pada dinding jantung. Kemudian bentuk selnya gimana? Bentuk selnya kita bisa lihat bulat memanjang
dengan ujungnya yang bercabang, ada banyak inti sel yang terletak di tengah dan terdapat diskus interkalaris. Bentuk selnya bulat memanjang dengan ujung bercabang atau kita sebut dengan diskus interkalaris. Ada banyak inti sel yang terletak di tengahnya ya. Kalau tadi pada sel otot lurik, inti selnya itu berada di pinggir, ada di pinggir-pinggirnya, ada banyak inti sel dan terletak di pinggir. Sedangkan jika otot jantung itu inti selnya ada di bagian tengah-tengah dan ada percabangan atau diskus interkalaris ini. Kemudian sifatnya adalah bekerja secara tidak sadar, kemudian reaksinya sedang. Jadi ketika dia dibutuhkan untuk berkontraksi dengan cepat, dia akan bisa bekerja cepat. Kalau tidak, dia akan bekerja lambat. Jadi reaksinya sedang. Kemudian juga tidak cepat lelah. Otot jantung ini tidak cepat lelah. Ya, itulah pembahasan dari soal AKM mengenai sistem organisasi kehidupan makhluk hidup. Di sini pembahasan kita mengkhusus pada pembahasan mengenai otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Baik, sekian pembahasan dari saya. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.